Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Silviani SPD, guru kimia SMA Negeri Tanjung Kerta. Kali ini akan memaparkan tentang mata pelajaran kimia di kelas 12 semester 1 dengan tema materi penurunan titik beku larutan yang diajarkan di kelas. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar 1 teramati seorang pedagang yang sedang membuat es putar menggunakan cara tradisional, dan gambar 2 merupakan pedagang es putar yang sedang melayani pembeli. Tahukah anak-anak bagaimana pedagang tersebut membuat es putar itu? Pembuatannya sangat sederhana sekali. Wadah pembuatan es putar tersebut terdiri atas tabung logam yang tidak berkarat, misalnya aluminium atau stainless steel, 2 lapis. Lapisan pertama diberi es batu, kemudian ditambah garam, sedangkan tabung bagian dalam berisi campuran larutan bahan-bahan es krim. Kemudian tabung bagian dalam diputar-putar sampai larutan berubah menjadi es krim. Sederhana sekali, bukan? Tahukah anak-anak mengapa larutan bahan-bahan es krim itu bisa membeku? Mengapa digunakan garam? Bagaimana seandainya dalam pembuatan es putar tersebut tidak digunakan garam? Pada pembuatan es putar digunakan garam untuk mendapatkan temperatur yang lebih rendah, sehingga bahan-bahan es lebih cepat membeku. Sama halnya dengan fenomena es di jalanan dan trotoar yang beku di daerah beriklim dingin akan meleleh bila ditaburi garam seperti NaCl atau CaCl2 dapat menurunkan titik beku air. Air murni membeku pada temperatur 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Temperatur itu dinamakan titik beku normal air. Temperatur di mana zat cair membeku pada tekanan 1 atmosfer adalah titik beku normal zat cair itu. Dengan adanya zat terlarut, ternyata pada temperatur 0 derajat Celcius air belum membeku. Pada temperatur itu, tekanan uap jenuh larutan lebih kecil dari 1 atmosfer. Agar larutan membeku, temperatur larutan harus diturunkan sampai tekanan uap jenuh larutan mencapai 1 atmosfer. Besarnya perbedaan antara titik beku zat pelarut dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku atau disimbolkan dengan delta TF. Dengan rumusan delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan, atau disimbolkan dengan delta TF sama dengan TF0 dikurangi TF. Penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram zat pelarut dinamakan penurunan titik beku molal atau disingkat dengan KF. Setiap zat pelarut mempunyai harga KF yang berbeda. Secara umum, hubungan penurunan titik beku dengan konsentrasi larutan dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni delta TF sama dengan M kali KF. Kalau dijabarkan sebagai berikut, delta TF sama dengan W2 dibagi MR dikali 1000 dibagi dengan W1 dikali KF. Dengan keterangan sebagai berikut, delta TF adalah penurunan titik beku larutan, KF adalah tetapan penurunan titik beku molal, T0F adalah titik beku pelarut, TF adalah titik beku larutan, M merupakan kemolalan atau molalitas, W2 adalah massa zat terlarut dalam gram, W1 adalah massa pelarut dalam gram, MR adalah massa molekul relatif zat terlarut. Penurunan titik beku larutan elektrolit itu lebih besar dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Mengapa demikian? Karena zat elektrolit dalam air akan terion atau terurai menjadi ion-ion. Peruraian ini menyebabkan penambahan jumlah partikel. NaCl dalam air akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Artinya, partikel NaCl menjadi 2 kali lebih banyak daripada zat-zat yang tidak mampu memecah senyawanya menjadi ion-ion listrik. Itulah sebabnya mengapa pada pembuatan es putar digunakan garam dapur NaCl sebagai campuran pendingin. Selain murah harganya dan mudah didapat, NaCl mampu menurunkan titik beku 2 kali lebih besar dari zat non-elektrolit.
Ini adalah dokumentasi foto saat pembelajaran di kelas mempraktekkan pembuatan es putar dengan menggunakan campuran pendingin sebagai aplikasi konsep dari penurunan titik beku larutan. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.